Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai melanjutkan materi yang kemarin. Kalau hari kemarin itu terkait dasar hukumnya Permendikbud 19 tahun 2024. Nah, sekarang ini adalah step by step langkah pemerintah dalam mentransformasi pendidikan profesi guru. Saat ini baik pemenuhan kebutuhan guru profesional masih belum sesuai harapan ya. Kemudian dari 3 juta guru masih ada 1,6 juta guru yang belum memiliki sertifikasi pendidik ya. Nah, kemudian ada sekitar 150.000 kosongan atau kebutuhan guru ya. Nah, inilah beberapa masalah yang perlu diselesaikan, maka itu perlu ditransformasi sesuai visi Guru Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia unggul. Ada 2 kata kunci di sini. Yang pertama tentunya guru profesional, kemudian guru sejahtera ya. Nah, 2 hal inilah yang ada di PPG ya. Selain nanti akan guru tersebut setelah lulus S1 tentunya ada lagi kuliah atau pembelajaran terkait profesional di PPG. Kemudian ketika guru tersebut lulus di PPG mendapatkan sertifikasi pendidik, maka akan ada tunjangan lah untuk kesejahteraan guru biar gurunya fokus mengajar ya karena sudah sejahtera. Nah, transformasi PPG ini bertujuan untuk tadi mewujudkannya guru profesional ya. Nah, di sini sesuai Permendikbud 19 tahun 2004 sasarannya ya kemarin sudah sekilas kami sampaikan. Yang pertama terkait calon guru atau perajab ya istilahnya dulu, kemudian guru yang guru penggerak ya yang belum memiliki serdik, kemudian juga guru XPLPG yang belum memiliki serdik, juga guru yang aktif mengajar pada tahun ajaran 2023-2024. Ini ikhtisar terkait transformasi PPG-nya. Jadi ada 2 ya. Yang pertama bagi calon guru di sini untuk mendorong lahirnya generasi baru ya guru ya, untuk pemenuhan guru dengan kualitas yang baik ya, karena untuk perjabatan ini atau PPG memang seleksinya di awal cukup ketat ya untuk tadi memenuhi sebagai guru yang profesional. Kemudian untuk yang PPG dalam jabatan atau sekarang istilahnya guru tertentu ya. Nah, di sini difokuskan memang untuk kesejahteraan ya dan peningkatan kualitas untuk pembelajaran bagi murid ya. Kita masuk dulu sekilas dengan transformasi bagi calon guru ya atau perajab ya. Nah, ini misi programnya agar guru yang pensiun ya dengan guru baru itu akan sama ya sesuai ya. Nah, saat ini memang terjadi ketimpangan ya antara guru yang pensiun dengan guru yang masuk itu tidak seimbang. Makanya menyebabkan banyaknya kekosongan di beberapa satuan pendidikan ya. Nah, ini memang lulusan PPG Parajab ini memang ditujukan atau diproyeksikan untuk tadi ya guru-guru yang pensiun tadi ya sesuai bidang dan jenjangnya. Nah, di sini sebagai langkah awal di lulusan PPG Parajab ini telah mengisi kosongan guru ASN pada P3K ya pada tahun 2003 sebanyak 15.000 lebih ya. Nah, salah satu upaya pemerintah ya. Nah, kemudian ini adalah lulusan PPG Parajab ya yang menggantikan guru pensiun dan kosong guru ya. Nah,
Di sini bisa dilihat bahwa memang untuk calon guru atau pelajab tadi memang diprioritaskan untuk menggantikan ASN yang pensiun ya di sini, atau sini juga rombel-rombel yang kosong. Nah, honorer gimana? Nah, kalau honorer dia berbeda ya, mempunyai apa garis sudah tertentu ya di yang pojok kanan ini yang warna biru ini. Jadi memang untuk PPG pajak ini tidak akan mengganggu bagi honorer yang memang saat ini masih ada di beberapa satuan pendidikannya. Nah, ini bisa dilihat di sini dari tahun ke tahun terkait apa jumlah guru yang pensiun dan PPG pajaknya ya. Nah, ini apa transformasi yang dilakukan ya. Bisa dilihat di bagian seleksi di sini. Sebelumnya memang seleksinya untuk yang perajab ini berbasis ini ya kapasitas LPTK ya. Berapapun kapasitas LPTK itu bisa menampung semua. Nah, kalau sekarang tidak ya. Kalau sekarang dia fokusnya di sini untuk apa ya, pemenuhan substansi bidang studi ya. Jadi kebutuhan guru berapa, maka akan ada di penerimaan itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian kalau sebelumnya terkait kurikulum ini fokus basis konten, kalau sekarang lebih ke pembelajaran berbasis praktik ya. Nah, juga sebelumnya tidak ada beasiswa, sekarang dari tahun 2022 ya sudah ada beasiswa untuk PPG ya. Jadi jangan khawatir bagi Bapak Ibu atau adik-adik yang saat ini masih mengajar, masih sekolah S1, nanti setelah lulus jangan buru-buru untuk mengajar ya. Jadi lanjut aja untuk daftar di PPG calon guru atau pelajab ya. Kemudian untuk pola karir, sebelumnya memang tidak jelas penempatannya di mana. Kalau sekarang dalam sistem transformasi itu dari awal sudah di ini ya, sudah ditentukan ya untuk memastikan itu kebutuhan gurunya di mana, maka akan mengisi posnya di mana. Selanjutnya ini ada alurnya. Nah, ini setelah lulus S1 atau D4 ya, mendaftar PPG ya. Jadi disarankan memang setelah lulus S1 atau D4 jangan langsung mengajar ya, karena saat masuk mengajar dan terdaftar di Dapodik maka statusnya bukan lagi calon guru, maka bukan pelajab lagi, maka terdaftarlah menjadi guru tertentu ya, atau dalam jabatannya daljab. Maka di sana uh, yang pertama sih kuota dan juga antriannya. Nah, di sini setelah masuk ke sini ada perkuliahan 2 semester, kemudian ada uji kom BPG-nya ya. Nah, jika lulus maka akan mendapatkan di sini serdiknya. Kemudian jika tidak lulus juga bisa boleh mengambil ulang ya serdik ya. Retaker bahasanya di sini ya. Nah, ini adalah lulusan P3K ya. Melewat jalur PPG Prajab ini cukup tinggi di sini sebarannya. Nih yang hijau-hijau biru-biru ini cukup tinggi. Kita lanjut aja. Nah, untuk informasi Prajab ya, ini cukup tahun 2004 mengalami peningkatan ya, karena banyak mengalami peningkatan lebih dari 200% ya di sini ya. Nah, kemudian bidang studinya dibuka memang berdasarkan kebutuhan guru di daerah. Kemudian di sini lulusan PPG Prajab ini dapat mengikuti SNM ya, dan afirmasi memang 100% ya, karena dia sudah memang mengikuti pembelajaran 2 semester, juga kemudian mendapatkan sertifikasi guru profesionalnya ya, tentunya di PPG Prajab tadi. Nah, ini untuk yang guru tertentu atau daljab istilahnya sebelumnya. Nah, memang misinya untuk tadi percepatan ya, banyaknya guru 1,5 juta yang belum berserdik tadi. Kemudian tadi untuk kesejahteraan guru ya, lebih fokus biar tidak apa
fokus mengajar, intinya nyari lagi tambahan di luar, karena dengan harapan setelah guru tersebut mempunyai sertifikasi pendidik dan mendapatkan tunjangan, maka guru tersebut fokus untuk mengajar. Nah, di sini tadi untuk penataan juga berkeadilan ya layanannya. Jadi semua satuan pendidikan tidak ada lagi yang kosong terkait guru ini ya. Dan akses terhadap pembelajaran untuk murid, kemudian menciptakan ekosistem guru profesional dan mandiri. Nah, ini perbedaannya ya, sebelum transformasi dan setelah ya. Kalau sebelumnya memang di sini di kolom percepatan ini ya, antriannya memang cukup panjang ya, mencapai 10 tahun ya. Nah, dan sudah ini menerapkan transformasi 1,6 tadi, komitmen dari Kemendikbud itu akan diselesaikan 3 tahun ya, jadi sepertiganya lah dipotong. Kemudian terkait seleksi, nah bagi Bapak Ibu yang dulu pernah ikut PPG tentu tahu ya, seleksinya cukup memakan waktu ya, selain administrasi, akademik. Nah, kalau sekarang ya akademik sudah tidak ada lagi ya, hanya verifikasi administrasi. Jika memang memenuhi syarat, maka akan terpanggil melalui SIM PKB itu, dan bisa mengikuti PPG melalui pembelajaran melalui PMM ya. Di sini juga pembelajarannya juga di ini ya, bauran ya, ada yang luring dan daring juga. Nah, satu semester kemudian kalau di sekarang itu dilakukan melalui full ya, melalui platform PMM. Jadi di sini lebih menghemat waktu juga tenaga dan biaya ya. Kemudian uji kompetensinya, kalau sebelumnya memang fokus kepada substansi mata pelajaran, kalau sekarang lebih ke apa ya, diselaraskan dengan materi PPG dan pengalaman mengajar ya. Nah, selanjutnya ini alurnya ya. Jadi pemanggilan peserta ini dilakukan melalui SIM PKB ya. Ya, melalui SIM PKB waktunya itu sekitar 1 minggu. Nah, tentunya ini bagi guru yang sudah lulus ini ya, verifikasi administrasi ya. Kalau yang belum, tunggu saja, setiap tahun memang ada ininya, verifikasinya, maka jika sudah lulus verifikasi akan terpanggil melalui PKB ya. Kemudian lapor diri juga, ini sekitar 1 mingguan lah. Kemudian di PMM juga belajar sekitar 1 bulan lebih juga ya. Nah, jadi ini transformasi tadi, percepatan tadi ya. Jadi agak simple, lebih simple dibanding yang dulu. Kemudian siklusnya itu kurang lebih sekitar 1 sampai 2 bulan ya di sini ya. Kemudian jika sudah melakukan pembelajaran di PMM, nanti untuk terkait pembelajaran PMM akan dijelaskan di video berikutnya ya, lebih detailnya. Kemudian jika sudah menyelesaikan di PMM ini ada 2 ya, terkait nanti ada post testnya, kemudian juga jurnal pembelajaran, maka baru bisa ikut uji kom yang dilaksanakan oleh LPTK ya. Nah, setelah di sini ikut ujian, baru ada kelulusannya. Nah, mungkin itu video singkat saya ini terkait penjelasan yang kemarin. Nanti tunggu saja, setelah ini akan ada lagi video-video yang lebih detail terkait PPG tahun ini ya. Nah, ini yang diharapkan dari transformasi pendidikan PPG ini ya. Jadi untuk menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada murid, tentunya yang memiliki kecintaan kepada profesinya, juga dapat mensejahterakan guru tersebut ya. Nah, mungkin itu saja dari kami. Silahkan bagikan video ini jika bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan nantikan video-video kami terkait PPG, baik itu peraturan-peraturan, teknologi terbaru, dan tips trik untuk mempermudah
pembelajaran. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.